Saya akan berjuang mati-matian. Saya sudah berkali-kali membuat statement masalah beasiswa, masalah yang miskin sama sekali tidak boleh keluar dari UNAS hanya gara-gara masalah uang. Mahasiswa itu bagian dari kampus, tidak ada jarak. Bukan tidak ada boleh bawa kampus dengan mahasiswa. Mahasiswa bagian dari kampus. Proses kritik itu adalah proses pematangan daya analisis, tapi kita akan arahkan. Saya akan mendorong terus supaya alumni-alumni UNAS ini misalnya sudah lulus, setelah lulus itu sudah lebih jelas sudah punya perusahaan atau minimal sudah kenal bagaimana cara membuat perusahaan, dan kita harus mengisi ruang-ruang peluang untuk membangun bangsa, ya. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Alia Fadila dalam Ngobrol UNAS di podcast Identitas UNAS. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas kampus kebanggaan kita, Kampus Universitas Hasanuddin, bersama dengan pemimpinnya langsung nih, Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022 hingga tahun 2030. Nah, mari saja kita langsung sapa Profesor Dr. Insinyur Jamaludin Jompa, MSc. Selamat datang, Prof. Kasih. Ya, mungkin boleh sama-sama dulu Sobat Iden yang di... Sahabat Iden, halo, apa kabar semua? Semua baik-baik ya? Tetap semangat. Oke. Nah, hari ini Prof kita akan berbincang tentang prestasi-prestasi yang sudah terjadi di UNHAS pada saat periode Prof. Nah, tentunya dalam 4 tahun terakhir nih Prof, Universitas Hasanuddin berhasil mencatat berbagai capaian, mulai dari masuk Kias World Universitas Ranking yang dimana UNHAS masuk di posisi 951 dunia, dan juga ada peningkatan internasionalisasi, penguatan riset, dan juga digitalisasi kampus nih Prof. Nah, bagaimana Prof melihat perjalanan UNHAS ini selama periode pertama Prof hingga nanti di periode selanjutnya nih Prof? Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih ya juga kepada sahabat-sahabat identitas yang selalu membersamai perjalanan kepemimpinan saya selama 4 tahun di periode pertama. Tidak mudah memang kita meraih prestasi karena prestasi itu tidak dibangun sendiri oleh rektor dan para wakil rektor dan pimpinannya, tapi itu kolektif dari seluruh sivitas akademik. Mahasiswanya harus keren, bisa meraih prestasi-prestasi gemilang, alumni juga bisa mencatat prestasi di tempat kerja. Tapi tidak kalah pentingnya tentu dosen-dosennya ini harus bisa menunjukkan kelasnya dengan publikasi, dengan temuan-temuan, dengan paten, dan organisasi universitas juga harus leadership kuat sehingga kemudian berakumulasi menjadi nilai yang kemudian itu tadi sederetan nilai-nilai yang luar biasa. Dan saya syukuri bahwa di era kepemimpinan saya di periode pertama banyak terobosan yang kami lakukan untuk mencapai prestasi itu. Jadi World Class University itu tidak mudah karena kenapa? Kita menggunakan standar global ya. Jadi bukan hanya standar Asia tapi juga standar dunia, sehingga tentu kita harus tahu dulu apa yang diukur, apa yang dievaluasi. Setelah itu kita akan mencoba untuk menjalankan juga sesuai standar-standar global itu. Pertanyaannya, ngapain sih kita harus capek-capek dengan standar global? Nah, kita juga harus sadar bahwa alumni itu akan merasa bangga, merasa senang, dan barangkali juga akan menentukan karirnya ketika dia berasal dari lulusan universitas yang memiliki reputasi global. Itu orang kadang-kadang lupa itu. Ngapain sih ngejar prestasi, mengejar ranking? Ya kalau ranking kita terbelakang, kalau ranking kita tidak masuk di dalam radar, lalu kita ditanya nanti, Anda dari universitas mana? Oh, itu universitas dari mana tuh misalnya ya? Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu semua, para teman-teman, pembaca, pemirsa, dan juga tentu kolega-kolega dari seluruh tanah air, khusus untuk alumni UNAS, ini adalah suatu hal yang saya harap bisa membuat universitas kita selalu maju secara berkelanjutan, karena kenapa? Ini adalah suatu yang sangat dibutuhkan. Nah, prestasi-prestasi mahasiswa saya kira sudah kita tahu bersama ya. Tidak pernah dalam sejarah UNAS itu akan diprediksi ya di abad ini untuk bisa menjuarai timnas 2 kali berturut-turut loh. Itu sesuatu banget itu, sayang sekali kadang-kadang kita tidak bisa meresapi apa itu, apa nilainya itu, apa maknanya, dan seberapa heboh itu, seberapa dahsyat itu. Mengalahkan UGM itu nggak mudah itu. Itu tidak pernah, saya pun tidak pernah membayangkan, tapi semangat yang kami pacu, picu di
kalangan mahasiswa, iklim yang kita ciptakan ini membuat mereka terfasilitasi untuk mencapai prestasi itu. Nah, sebenarnya ada satu berita baik lagi yang juga mungkin mengawali periode kedua saya, baru minggu lalu beritanya bahwa jadi untuk suatu universitas itu masuk disebut world class itu kan harus masuk 1.000 besar. Tahun lalu kita 950 besar. Itu pun saya deg-degan, jangan sampai tahun ini kita kemudian kembali lagi ya, keluar lagi dari 1.000 besar. Nah, apa yang terjadi justru adalah kita naik 100 tingkat. Saat ini Unhas masuk 850 besar dunia. Artinya apa? Insya Allah universitas ini menuju jalan yang semakin berjaya, dan kita berharap trajektori ini terus membaik untuk sampai pada level 500 besar dunia. Sekali lagi jangan lupa bahwa angka itu sangat penting. Angka itu menunjukkan bahwa kita berada pada jalur yang benar, jalur yang baik, jalur yang strategis, karena ini juga bagian dari cara Unhas itu untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Karena itu juga dinilai, kalau kita tidak punya kapasitas untuk menghasilkan alumni yang bereputasi, itu nilainya nanti rendah. Jadi sebenarnya itu world class itu bukan hanya untuk world class university, tapi world class services. Services kepada mahasiswa, services kepada industri, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada stakeholder, dan itu bagian dari secara akumulatif. Ya, menjadi hal yang saya yakin dan percaya menjadi tanggung jawab yang berat, tapi insya Allah di periode kedua saya akan konsisten untuk memacu apa yang baik, dan tentu masih ada perbaikan-perbaikan yang harus kita sadari untuk kita perbaiki terus. Ya, Prof. Jadi apalagi nih bentar ada beribu lagi mahasiswa yang akan bangga untuk masuk di Universitas Hasanuddin ini, Prof. Nah, berbicara soal SDM ini, Prof, untuk melihat dampaknya ke masyarakat, kan saat ini Unhas memiliki sekitar 2.900 dosen, dan juga di catatan memori akhir jabatan Prof itu ada 453 profesor. Nah, dengan kekuatan SDM sebesar ini, apa strategi Prof agar kapasitas akademik dan riset dosen ini benar-benar memberi dampak bagi masyarakat sekitar kita ini, Prof? Ya, pertama kita syukuri sekali lagi Universitas Hasanuddin di kawasan timur itu tidak pernah kebayang bahwa justru dari kawasan timur lah jumlah guru besar per university untuk per jumlah dosen itu justru nomor 1 di Indonesia, ya. Bahwa nomor 1 itu kadang-kadang kita anggap itu mah biasa, jangan lihat biasanya, tapi pahami betul bahwa untuk mencapai jenjang guru besar itu kan persyaratannya ketat, bolak-balik, dan kalau universitas itu tidak stabil, kalau universitas itu iklim akademik tidak dijaga, tidak diperbaiki, maka tidak mungkin terjadi proses perbaikan kualitas sumber daya manusia secara sistematis yang berujung pada pencapaian gelar guru besar. Nah, tapi tentu guru besar bukanlah akhir dari perjalanan seorang dosen di dalam meniti karirnya. Saya selalu sampaikan di dalam setiap acara pengukuhan atau penerimaan jabatan guru besar atau menjadi anggota Dewan Profesor, bahwa kita bersyukur jumlahnya tertinggi, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kualitasnya juga harus on top, ya, kualitasnya juga harus terbaik. Nah, kalau kuantitas tertinggi dikali dengan kualitas terbaik, maka saya kira inilah mimpi kita, inilah cita-cita kita bersama. Tentu pertanyaannya, mau nggak kita capai itu? Semua orang mau, tapi strateginya gimana? Nah, di sini memerlukan organisasi, tata kelola, dan juga leadership yang bisa memfasilitasi proses untuk menjadi berkualitas. Mulai dari strategi kita misalnya membuat tematik riset group untuk seluruh profesor. Profesor di Unhas itu diberi peluang untuk menjadi pemimpin riset di bidangnya masing-masing. Ini yang nggak banyak universitas lakukan. Kalau menjadi kepala pusat penelitian itu kan jumlahnya sedikit. Nah, kami itu membuat sudah hampir 300 tematik riset group yang dipimpin oleh sebagian besar guru besar, profesor, sehingga nanti cita-cita kami untuk menjadikan bukan hanya jumlah tapi juga kualitas tertinggi itu melalui tematik riset group yang di dalamnya kalau bisa lihat di web itu sudah sangat profesional, webnya sangat canggih, menarik, dan juga kolaboratornya harus ada internasionalnya, dan di situ ada mahasiswanya, sehingga kita menghadirkan, menciptakan suatu budaya baru, budaya saintifik,
scientific culture, tapi kita mau tambahkan scientific culture of excellence, ya, budaya ilmiah yang unggul. Nah, setiap Thematic Research Group ini kita berharap menghasilkan karya-karya bukan hanya publikasi, tapi juga mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan industri dan pemerintah. Sehingga kehadirannya memberi kontribusi untuk reputasi global, tapi juga tentu memberi dampak signifikan untuk penguatan daya saing bangsa. Nah, ini sudah dalam bukan lagi konsep, tapi sudah jalan, dan kita akan akselerasi di periode kedua saya. Insya Allah ini akan menjadi gerakan masif kita untuk masing-masing research group. Itu jelas ukurannya, jadi dampak dari setiap dosen itu nanti akan diukur. Saya memproduksi suatu produk, misalnya katakanlah di bidang saya bagaimana melestarikan terumbu karang, itu harus bisa sampai pada masyarakat, ke pemerintah atau industri pariwisata, sehingga ilmu yang saya dapatkan, pelajari, kembangkan, bukan hanya dipublish tapi juga ditularkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih signifikan bagi masyarakat. Dan seluruh ilmu-ilmu yang ada kita harapkan itu sudah bisa langsung berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, berbicara tadi terkait Thematic Research Group nih, Prof, hampir mungkin setiap hari bisa dilihat di website. Nah, tentunya ada berbagai riset yang telah dilakukan oleh dosen Unhas seperti jagung jago, ayam alope, dan drone penabur benih itu. Nah, bagaimana Prof melihat kerjasama itu yang bisa memberikan dampak ke masyarakat sekitar ini, Prof? Ya, jadi itu hanya sederetan dari jumlah yang masih sedikit, tapi dari jumlah yang banyak nanti akan muncul perlahan, tapi pasti kita akan dorong terus hasil-hasil riset yang betul-betul berskala nasional dan berdampak signifikan, ya. Misalnya jagung jago yang ada 6 varietas yang diproduksi oleh Unhas ini sekarang itu sudah mulai menyebar se-Indonesia, ya. Jadi bukan hanya untuk kawasan Sulawesi Selatan. Tadi siang baru saja saya bersama dengan Taiwan. Pemerintah Taiwan ikut berkontribusi membantu Unhas di dalam penguatan kapasitas industrialisasi produksi benih jagung jago yang nanti diharapkan bisa mensuplai benih dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik, dan itu dari Unhas. Nah, ini hanya satu dari sekian, ya. Belum lagi ayam alope yang nanti juga akan menjadi jagung jago. Ini adalah hampir boleh dikata satu-satunya jagung nasional yang eksis. Yang lain itu jagung multinasional yang parent stocknya dari luar. Jadi ini jangan dilihat hanya sekedar hasil penelitian yang berkontribusi untuk meningkatkan misalnya kesediaan benih unggul, tapi produk nasional. Itu yang kami tekankan, untuk ada kemandirian, ada nasionalisme, ada semangat patriotisme di situ, bahwa Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang mandiri. Ayam alope juga begitu. Di restoran-restoran kita makan ayam beras misalnya, itu kan parent stocknya, grain parent stocknya itu kan dari luar, dari Amerika lah, dari Eropa lah, dari manapun. Dan padahal kita punya juga ayam lokal yang kualitasnya memang harus diperbaiki terus, dan itu Unhas sudah 9 tahun lamanya memproduksi dan telah dirilis oleh Kementerian, dan kami berharap bahwa pada waktunya nanti ayam alope ini bisa menjadi ayam nasional juga. Demikian pulanya dengan teknologi-teknologi. Kemarin sudah ada PKS untuk hilirisasi mobil listrik, di mana mobil listrik Unhas insya Allah akan beroperasi di IKN. Di IKN sudah tanda tangan PKS kemarin. 17 Agustus nanti dalam rangka Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Negara, salah satu yang akan menghiasi, memeriahkan produk-produk dalam negeri untuk dipakai di IKN itu adalah mobilnya Unhas. Nah, produk ini tentu bukanlah hasil yang biasa saja. Kita berharap ini hasil karya terbaik mahasiswa dan dosen dan juga mitra-mitranya Unhas di dalam menghasilkan kemampuan, mendorong kemampuan anak bangsa di dalam memproduksi teknologi sendiri. Tanpa teknologi, tanpa hilirisasi, tidak mungkin Indonesia bisa bangkit menjadi negara besar. Tidak ada jalannya. Kebetulan saya juga merangkap ketua PII, Persatuan Insinyur Indonesia untuk Sulawesi Selatan. Kami dorong terus bahwa, hey, para insinyur, ayo bangkitlah menjadi kreator, inovator, agar teknologi hadir dari hasil kreasi anak bangsa,
dan bukan hanya prototipe, tapi kita mau sudah skala industri, ya. Sehingga nanti di Unhas sudah mulai beredar mobil-mobil listrik. Kita lagi kembangkan untuk menjadi autonomous vehicle berbasis kendaraan listrik, dan ini akan bisa mewarnai Indonesia ke depan, mudah-mudahan ya, sehingga di kampus-kampus atau di kantor-kantor sudah ngapain itu impor mobil listrik. Unhas sudah bisa mobil yang untuk misalnya skala untuk shuttle ya, dan juga untuk misalnya eksekutif golf car yang seperti itu, golf car ya. Nah, Prof, kan ada banyak rancangan ke depannya nih di 4 tahun ke depan untuk periode Prof ini. Apa prioritas utama Prof yang untuk membantu pengembangan Unhas ini, Prof? Pertama, tidak bisa tidak kita harus mengikuti indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah membuat semacam indikator kinerja untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dan tentu Unhas tidak boleh mengatakan saya mau lebih hebat di sini, saya nggak peduli ini, karena itu adalah bagian dari arahan pemerintah. Dan insya Allah Unhas selalu akan berusaha berada di top level untuk yang indikator kinerja itu, seperti tahun-tahun sebelumnya atau periode saya sebelumnya. Periode sebelumnya kita bertahan di 3 besar. Ya, walaupun targetnya 5 besar, dan saya bilang jangan pernah menargetkan lebih tinggi, lebih kuat dari 5 besar. Kalaupun kita capai, itu adalah bonus. Besar selevel UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR itu kan raksasa itu ya. Bahwa kita sekali-kali berada di papan atas itu disyukuri, tapi sesungguhnya kita telah berhasil melampaui kapasitas normal kita, kapasitas standar kita. Karena kenapa? Semangat kerjanya yang luar biasa. Nah, World Class University sebenarnya juga bagian dari KPI-nya yang dari pemerintah. Jadi IKU itu sudah di dalamnya ada World Class University, sehingga di periode berikutnya kami ya secara kolektif akan memastikan bahwa indikator-indikator itu bisa dicapai dan kita bisa bertahan di papan atas. Nah, tapi jangan lupa bahwa beyond that, jadi di luar daripada semua ini, kita berharap kebermanfaatan ini terus-menerus kami dorong. Kebermanfaatan buat penguatan daya saing anak bangsa di bidang misalnya benih-benih unggul, mulai dari benih jagung, kita lagi bersiap untuk benih padi, benih ayam, benih ternak, benih ikan, semua nanti kita akan coba dorong untuk supaya bangsa ini bisa lebih mandiri lagi dan lebih bisa bersaing. Demikian pula halnya dengan penguatan hilirisasi. Jadi hilirisasi untuk produk-produk pertanian, kami sudah membantu beberapa perusahaan sampai di seluruh Indonesia, ada di Maluku Tengah ataukah di saat ini sudah bekerja untuk menyiapkan industri hilirisasi kelapa. Di beberapa daerah juga kita bantu untuk merancang produk-produk berbasis teknologi untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, supaya apa? Di sini ada penguatan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi Unhas akan all out. Makanya nanti dalam struktur baru Unhas nanti mungkin akan dibahas, walaupun ini belum formal. Kami ada struktur khusus di dalam mendorong hilirisasi dan komersialisasi inovasi. Jadi inovasi jangan berhenti di hanya sekedar prototipe. Kami sendiri akan terjun langsung bersama industri perusahaan Unhas bekerjasama dengan perusahaan luar termasuk perusahaan asing untuk mendorong komersialisasi produk ini, karena tanpa usaha itu agak sulit saya bayangkan kita puas dengan prototipe yang kita hasilkan. Karena kenapa? Tidak dikembangkan oleh industri karena satu dan lain hal ya. Oleh karena itu Unhas yang akan ikut langsung di dalam mendorong hilirisasi itu dan komersialisasi itu untuk 2 tujuan utama. Satu, bahwa produk itu betul-betul akan hadir di pasar, tapi yang kedua kita akan, ini cita-cita saya jangka panjang ya, target saya itu, kami itu adalah bagaimana mengurangi UKT seminimal mungkin, kalau perlu sampai gratis kalau ada rezeki ya. Jadi orang-orang mungkin ya, itu impian, dan kami punya roadmap mengarah ke sana melalui usaha pertambangan, melalui usaha apapun yang baik, tentu dengan profesionalisme yang kita miliki. Kita berharap revenue yang dihasilkan itu dalam rangka untuk menghadirkan pendidikan gratis di Unhas. Tidak mudah memang, hampir tidak ada universitas yang berhasil, tapi namanya mimpi, kita akan usahakan semaksimal mungkin.
Nah, Prof, dalam target menuju kampus Purdaya itu, mungkin nanti ke depannya itu ada bermacam kritik nih dari mahasiswa. Nah, bagaimana Prof itu memastikan hubungan kampus dan mahasiswa ini tetap sehat, terbuka, dan bisa lebih dekat lagi ke mahasiswa ini, Prof? Ya, mahasiswa itu bagian dari kampus, tidak ada jarak. Bukan tidak ada boleh bawa kampus dengan mahasiswa. Mahasiswa bagian dari kampus. Proses kritik itu adalah proses pematangan daya analisis, tapi kita akan arahkan lebih baik lagi. Jangan terprovokasi dengan kritik yang tidak berbasis pada evidence, berbasis pada sains. Memang tidak mudah karena banyak juga provokator dari luar. Tapi kita libatkan mahasiswa misalnya dalam proses-proses pemikiran yang konstruktif melalui seluruh kompetisi-kompetisi nasional. Kita ikutkan dia di program kreativitas mahasiswa, kita libatkan di dalam program pembinaan untuk misalnya wirausaha, ya P2MW ya, dan program-program lainnya. Di situ sebenarnya ruang-ruang untuk mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengembangkan nalarnya dan critical thinking dalam kaitannya dengan apa yang harusnya diperbaiki, apa yang harusnya dibangun, bukan dalam rangka hanya mencari kesalahannya rektor dan sebagainya ya. Rektor juga bisa salah, tapi ayo kita cari cara yang lebih produktif sehingga mahasiswa-mahasiswa kita tidak terjebak pada politisasi kampus. Nah, tentu saya sangat berharap bahwa yang disebut dengan dialog akademik terus dijalankan, itu juga bagian dari pendewasaan anak-anak kita, karena eranya sudah berubah. Saat ini, alumni dituntut bisa berdaya saing. Alumni dituntut bisa kemudian lebih mandiri. Sehingga saya akan mendorong terus supaya alumni-alumni UNAS ini misalnya sudah lulus, setelah lulus itu sudah lebih jelas sudah punya perusahaan atau minimal sudah kenal bagaimana cara membuat perusahaan, dan kita harus mengisi ruang-ruang peluang untuk membangun bangsa ya. Bahwa politik juga bagian dari pekerjaan profesional itu penting juga, tapi saya kira porsinya harus kita ukur sedemikian rupa sehingga jangan terlalu lama dan terlalu banyak yang kita terlibat secara tidak produktif di situ. Nah, ruang-ruang diskursus ini saya harap lebih positif. Kita buka ruang untuk teman-teman bisa menyampaikan misalnya unek-unek dan juga pemikiran kritis ya. Tapi dalam banyak hal saya lihat kita lebih banyak diprovokasi oleh media-media yang juga dangkal ya. Kita berharap mahasiswa kita jangan terjebak di situ lah. Sudah terlalu banyak yang terjebak di situ. Saya mau mahasiswa saya yang misalnya tidak setuju dengan sesuatu, aja kita diskusikan kenapa ya. Misalnya dengan MBG, begitu banyak yang membuat narasi negatif, banyak sekali positifnya di situ yang bisa kita manfaatkan. Nah, sayang sekali kadang-kadang jebakannya itu adalah justru ketika seseorang sudah nggak suka sesuatu, maka pokoknya nggak suka. Itu nggak bagus. Mahasiswa adalah tempat di mana kita buka ruang pikiran dan juga peluang. Sekarang saya berpendapat A, setelah saya belajar saya merasa oh ternyata A itu kurang baik, lebih bagus B. B pun begitu. Kita langsung, oh ini loh ada informasi, oh ini loh ada data, oh ini loh ada yang kita nggak paham. Oh ternyata ada C yang lebih baik. Jadi wacana ini jangan dilihat sebagai black and white. Ya, saya tentu keinginan saya dari lubuk hati paling dalam, saya sangat berharap seluruh mahasiswa saya akan menjadi alumni-alumni, akan menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas kompetensi yang juga kelak akan berhasil di dalam karirnya karena memiliki personality yang komunikasinya bagus ya, memiliki istilahnya tadi itu linguistic politeness ya. Jadi bagaimana kita berbicara, berinteraksi dengan bahasa-bahasa yang santun sehingga orang nyaman dan mau menerima apa yang kita wacanakan atau usulkan. Bukan langsung saling menyerang, akhirnya apa? Justru negatif terjadi, kita meng-create suasana gaduh dan itu tidak bagus buat bangsa dan juga barangkali tidak akan bagus buat alumni-alumni kita. Mahasiswa, kalian semua adalah anak-anak kami, tentu apapun kami siap lakukan untuk kebaikan para alumni. Itu esensi tugas daripada orang tua. Nah, Prof, berbicara soal mahasiswa nih, saya pernah baca bahwa Prof ini pernah menjadi mahasiswa teladan. Ada nggak prinsip yang Prof pegang dari mahasiswa itu hingga sekarang ini, Prof? Ya, jadi mahasiswa adalah masa
yang tidak boleh dianggap kekal. Masa itu adalah masa transisi kita belajar, masa di mana kita betul-betul berusaha untuk mencari ilmu, mencari kebenaran, belajar berkomunikasi, belajar berorganisasi, proses belajar, bukan tujuan. Mahasiswa adalah proses transisi mencapai tujuan. Nah, saya ingat saya dulu waktu saya mahasiswa, hampir semua itu saya ikuti, karena saya anggap itu bagian dari proses belajar. Mulai dari saya anggota BEM, ya model-model perwakilan mahasiswa. Di lembaga mahasiswa saya ikuti semua, bahkan hampir semua organisasi saya ikuti. Tentu saya, karena saya mahasiswa miskin, saya harus tahu diri. Saya harus cepat selesai. Sehingga tentu di kelas pun saya tidak mau saya ada yang tidak saya ikuti. Semua tugas-tugas saya harus jalankan dengan baik, pekerjaan saya belajar yang, tapi kan itu meramu waktu ya, dengan semua keinginan yang daftar keinginan dan juga program itu tidak mudah memang mengatur waktu. Sekaligus saya waktu itu banyak membaca tentang bagaimana memanage waktu. Nah, itu yang saya rasakan. Kenapa saya alhamdulillah berhasil masuk teladan, karena saya selalu mengikuti insting saya waktu itu untuk selalu belajar dimanapun, dan saya selalu ingin yang menjadi yang terbaik apapun yang saya pelajari, dan pada waktunya nanti itu akan dievaluasi orang. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi mahasiswa teladan. Saya cuma ingin menjadi terbaik menurut apa yang saya bisa lakukan. Nah, bahwa nanti itu dinilai ya itu lain cerita. Ya, saya pun waktu itu tidak mendaftar. Saya terus terang tidak mendaftar mahasiswa teladan. Cuma waktu itu ada pegawai yang mengatakan, loh ini kan IP-nya bagus nih pada zaman saya ya. Loh ini kan dari fakultas ini. Akhirnya dia datang ke pondokan saya bilang, tolong dong diisi ini. Nah, itulah awal saya kemudian menjadi terdaftar ya. Jadi saya kira untuk seluruh mahasiswa anak-anakku sekarang, zaman sudah berubah tentu, saudara memiliki peluang yang jauh lebih baik, tapi tantangan juga tidak mudah. Tantangan begitu besar sehingga be positif ya. Karena kalau kita tidak berpikir, berperilaku positif, terlalu banyak hambatan yang akan menghadang kita di depan. Dengan berpositif thinking, kita akan punya banyak teman, kita akan lebih mudah bergaul, kita akan lebih mudah justru memberi dampak yang positif. Kan kita mengkritis itu kan untuk apa? Untuk perbaikan kan? Nah, tapi kalau cara kita memperbaiki itu terlalu negatif, biasanya justru bumerang. Ya. Jadi cari strategi yang lebih baik, dan saya kira pada saat Anda mahasiswa, inilah momentum terbaik untuk belajar untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, Sobat Iden, mungkin itu bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa teladan. Nah, terakhir nih Prof, ketika prode kedua Prof nanti ini berakhir, apa yang ingin Prof tinggalkan untuk Universitas Hasanuddin ini, Prof? Ya, sebenarnya saya tidak boleh terlalu mengkultuskan diri sendiri, seolah-olah saya mau buat legacy yang monumental ya. JJ hanyalah driver yang pada waktu ini diberi amanah untuk membawa kendaraan Unhas ini menuju kejayaannya yang terus harus terjaga, terbangun. Tentu driver ini menjaga kesinambungan, keberlanjutan. Apa yang dibangun oleh para pimpinan sebelumnya harus kita jaga betul, harus kita perbaiki betul. Prinsip-prinsip baik yang sudah jalan kita pelihara, yang masih perlu diperbaiki kita perbaiki, sehingga apapun nanti hasilnya di akhir periode kedua saya misalnya, itu adalah bagian dari upaya kita bersama untuk berkembang, bertumbuh secara berkelanjutan. Tidak perlu saya dikritik, oh kenapa nggak ada bangunan yang kelihatan misalnya itu. Saya kira ini harus menjadi catatan bersama bahwa tidak perlu kita selalu mengatakan di era ini yang kita mau bangun dan sebagainya. Tapi satu yang saya ingin jamin bahwa we are doing our best. Kita coba apapun yang terjadi saat ini, siapapun yang punya ide untuk kita lebih baik lagi, itu terus akan kita jaga. Tentu perbaikan-perbaikan di sana-sini akan menjadi bagian dari prioritas kita selamanya, terus-menerus. Ide-ide terbaru untuk apapun, untuk apa saja yang kita anggap memungkinkan, ayo kita kawal. Dan tentu di dalam proses ini nanti ada yang kelihatan, ya, ada yang mungkin tidak kelihatan oleh publik, tapi yakinlah bahwa di era kepemimpinan saya yang kedua ini, periode kedua ini, di dalam lembar kerja rektor itu sudah tertuang di dalam berbagai program-program strategis. Tapi sekali lagi harapan kami adalah bahwa kebersamaan ini
untuk membangun Unhas secara bersama-sama. Orang bijak pernah berkata, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Saya kira proverb Cianes atau apapun dari manapun ini adalah refleksi bahwa universitas ini juga harus menjaga kebersamaan. Kebersamaan antara sesama dosen yang kadang-kala memang ada hambatan di dalamnya, ada tantangan di dalamnya, tapi itu saya harus jaga. Kebersamaan dengan para tendik, ya semua. Jangan lupa kemarin ada hampir 800 tendik, kita perbaiki statusnya supaya apa? Karena ini keluarga besar. Untuk mahasiswa saya akan berjuang mati-matian. Saya sudah berkali-kali membuat statement. Masalah beasiswa, masalah yang miskin sama sekali tidak boleh keluar dari UNAS hanya gara-gara masalah uang. Itulah kenapa ada hal-hal yang kami bangun, misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang ada. Salah satunya itu untuk mahasiswa kita yang tidak memiliki kemampuan finansial, maka di samping kita siapkan beasiswa juga kita akan siapkan mekanisme lain kalau misalnya itu dibutuhkan. Masih banyak yang lain, intinya adalah keluarga besar Unhas harus menjadi penyemangat keberadaan kita sebagai orang Unhas, siapapun itu, apapun jabatan kita, mulai mahasiswa senang di fakultas, semua fakultas, pendik juga begitu, dosen juga begitu, dan tentu kita berharap juga stakeholder juga merasa keberadaan Unhas semakin memberi manfaat. Pemerintah, industri, hari ini juga saya baru tersanjung hari ini dengan para pengusaha dari berbagai wilayah di Indonesia untuk jagung jago yang mereka ternyata telah kembangkan di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, ada dari Jawa tadi, ada dari Jogja, banyak sekali di Kalimantan. Semua itu bagian dari kepuasan kami di UNAS karena ternyata keberadaan kita itu memberi kontribusi positif. Nah, ini yang harus kita bangun terus. Semoga UNHAS bisa menjadi contoh. UNHAS hanya satu dari 4.000 perguruan tinggi, tapi kita ingin menjadi contoh universitas yang berkontribusi signifikan untuk anak bangsa. Dan mudah-mudahan dengan demikian keluarga besar UNHAS, mahasiswa, tendik, dosen itu akan merasa kampusnya, rumahnya seperti adalah surganya. Nah, ini yang kami mau ciptakan. Terlalu ideal mungkin, bahasanya bahasa langit, tapi namanya cita-cita, sebegitulah niatan kita, sehingga kita bisa sama-sama membangun Unhas yang lebih baik. Nah, Sobat Iden, itu dia ngobrol Unhas kita kali ini, dan tentunya banyak sekali prestasi-prestasi yang terjadi di Unhas, dari PIMNAS 2 kali, mungkin mau capeknya bisa ketiga kali ya ini, Prof. Mudah-mudahan. Tadi baru saya kick off bersama-sama, kita semangati. Jangan lupa tahun ini kita itu nomor 1 untuk SDG Action Award se-Indonesia. Begitu ada ribuan universitas yang ikut, tapi UNAS bisa nomor 1 itu sesuatu banget ya. Sayang sekali kadang-kadang itu tidak terliput oleh media dan seolah-olah dianggap biasa, padahal itu luar biasa. Mendapat penghargaan untuk SDG Action Award number 1 se-Indonesia itu tidak mudah. Tapi anyway, bagi kami biarlah itu menjadi bagian dari penyemangat, dan saya berharap ini juga bisa kita sebarluaskan bahwa di UNAS banyak kebaikan yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan terus. Nah, tentu banyak sekali nih prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan oleh UNAS ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih pada Prof. JJ, dan semoga dari Sobat-Sobat Iden masih semangat untuk membanggakan UNAS ke depannya. Harus. Teman-teman Iden, bagian dari sejarah di dalam mengawal UNAS. Tentu dari waktu ke waktu semua bertransformasi, UNAS pun bertransformasi. Dan kita berharap peran media termasuk identitas tentu akan selalu menjadi bagian strategis dalam membangun narasi-narasi yang baik untuk UNHAS, baik buat bangsa, baik untuk negara. Nah, oke, semoga sesi kali ini bisa menambah insight Sobat Iden yang ada di rumah, dan sampai jumpa di ngobrol UNHAS berikutnya. Bye-bye. Dadah. Waalaikumsalam.